Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi seluruh alam. Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Jumpa lagi dengan saya, Lerek Putra Maluku. Dalam pembahasan video kali ini, kita akan dengarkan tentang bagaimana para pemikir atau para ilmuwan, para filsuf, dan para ahli tasawuf atau para sufi, yang mana mereka membicarakan atau memberikan pandangan tentang konsep reinkarnasi. Dengan tidak berlama-lama, bagaimana ceritanya? Mari kita mulai. Bayangkan jiwa manusia bukan sebagai entitas tetap, tapi seperti cahaya yang menembus kaca patri. Setiap kehidupan adalah satu pecahan warna, membiaskan pancaran dari satu sumber yang tak terlihat. Di sebuah perpustakaan bawah tanah, terdapat manuskrip usang yang jarang disentuh. Di antara simbol-simbol aneh dan bahasa yang hampir terlupakan, satu gagasan muncul berulang kali, melintasi benua dan peradaban. Bahwa kehidupan manusia tak berakhir di liang kubur, melainkan berputar dalam siklus yang lebih luas, lebih dalam, dan jauh lebih misterius daripada yang bisa dibayangkan. Mereka menyebutnya dengan berbagai nama, tapi satu kata muncul paling sering, reinkarnasi. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud para pemikir kuno ketika mereka membicarakan kelahiran kembali? Apakah ini sekadar keyakinan spiritual tentang hidup setelah mati? Atau ada lapisan simbolik yang lebih tersembunyi? Apakah reinkarnasi adalah perjalanan jiwa yang literal atau metafora tentang transformasi kesadaran manusia? Di balik citra populer tentang reinkarnasi, entah sebagai karma yang berulang, hukuman dari masa lalu, atau janji akan kehidupan baru, tersimpan warisan pemikiran esoterik yang jauh lebih kompleks. Sebuah pemahaman yang tidak hanya menyentuh soal kelahiran dan kematian, tapi juga menyangkut struktur realitas, memori kosmik, dan hakikat keberadaan itu sendiri. Kita tidak akan membahas reinkarnasi sebagai dogma atau keyakinan tertentu. Kita akan menyusuri akar-akar sejarahnya, menelusuri bagaimana ide ini dimaknai oleh para filsuf Pitagoras dan Plato, oleh teks-teks Upanishad dan Buddhis awal, serta oleh ajaran mistik dari Timur Tengah hingga Eropa abad pertengahan. Kita akan menyibak simbol-simbol kuno yang menggambarkan siklus hidup, menjelajahi makna tersembunyi di balik konsep jiwa dan kelahiran kembali, serta melihat bagaimana semuanya diinterpretasikan ulang oleh para pemikir esoterik lintas zaman. Sebuah perjalanan yang bukan untuk meyakinkan, melainkan untuk menyibak, untuk mengingatkan bahwa di bawah debu sejarah masih ada pertanyaan yang belum selesai dijawab. Jika hidup ini bukan yang pertama, lalu apa yang sedang kita ulangi? Gagasan tentang reinkarnasi bukan milik satu agama, satu bangsa, atau satu masa. Ia muncul seperti gema lintas zaman, menyusup dalam ajaran-ajaran kuno dari timur hingga barat, dari gurun ke gunung, dari bait suci ke kuil-kuil tersembunyi. Namun dalam ranah esoterik, ranah yang tak berbicara secara literal, melainkan simbolik dan filosofis, reinkarnasi bukan sekadar lahir mati lahir kembali, melainkan cermin dari gerak kosmis dan evolusi batin manusia. Di India kuno, gagasan kelahiran kembali tercatat dalam Upanishad, teks filsafat Veda yang menyinggung siklus samsara, di mana jiwa, Atman, terus berputar sampai menemukan realisasi tertingginya, pembebasan, moksha. Tapi di balik itu, reinkarnasi bukan hanya soal moralitas dan karma, melainkan tentang lapisan-lapisan kesadaran yang harus dilalui jiwa dalam pencariannya menuju kebenaran mutlak. Disinilah aspek esoteriknya mulai tampak. Bahwa kelahiran bukan hanya secara fisik, tapi bisa berupa kelahiran dalam pemahaman, kesadaran, dan struktur realitas internal. Di Yunani kuno, Pitagoras, lebih dikenal sebagai matematikawan, adalah tokoh awal yang juga mempercayai transmigrasi jiwa. Baginya, hidup adalah pelatihan,
Jiwa datang ke dunia dalam tubuh fisik untuk menyempurnakan dirinya, dan setiap inkarnasi membawa kesempatan baru untuk mendekati harmoni semesta. Plato, murid dari ajaran itu, menulis dalam Phaedrus dan Republik tentang jiwa yang memilih kehidupannya sendiri sebelum dilahirkan, membawa jejak ingatan dari kehidupan sebelumnya yang tersembunyi di kedalaman bawah sadar. Sementara itu, di Timur Tengah, beberapa tradisi Gnostik awal yang sering dianggap menyimpang oleh ortodoksi Kristen juga menyentuh ide serupa. Bagi mereka, dunia material adalah tirai ilusi, dan jiwa manusia adalah percikan ilahi yang lupa asalnya. Reinkarnasi dalam konteks ini adalah akibat dari ketidaktahuan, dan hanya dengan pengetahuan esoterik, gnosis, jiwa dapat membebaskan diri dari siklus kelahiran kembali yang memenjarakan. Tak kalah menarik, dalam simbolisme alkimia Eropa abad pertengahan, kelahiran kembali sering digambarkan bukan sebagai kejadian fisik, tapi sebagai transformasi batin. Simbol seperti Ouroboros, ular yang memakan ekornya sendiri, menggambarkan siklus abadi dari kematian dan pembaruan. Dalam pandangan ini, reinkarnasi adalah bahasa simbolik untuk perubahan internal, ego yang lama mati, dan jiwa yang baru lahir dalam kesadaran lebih tinggi. Bahkan dalam tradisi Sufi, meski tidak secara eksplisit mengajarkan reinkarnasi, muncul kisah-kisah puitis tentang perjalanan jiwa melalui berbagai bentuk keberadaan. Jalaluddin Rumi pernah menulis, "Aku telah mati sebagai batu dan tumbuh sebagai tanaman. Mati sebagai tanaman dan lahir sebagai hewan. Mati sebagai hewan dan menjadi manusia." Sebuah narasi metaforis yang menunjukkan bahwa perubahan bentuk bukan selalu soal tubuh, tetapi tingkat eksistensi dan kedalaman jiwa. Dari berbagai jejak ini, tampak bahwa konsep reinkarnasi dalam tradisi esoterik bukan tentang takdir yang berulang secara mekanis, melainkan tentang perjalanan batin menuju penyempurnaan. Ia adalah cermin dari hukum alam, dari kehendak spiritual yang ingin mengenali dirinya dalam ribuan bentuk dan pengalaman. Namun di antara semua itu, tetap ada benang merah yang halus namun kuat, bahwa manusia dimanapun dan kapanpun selalu merasa belum selesai, dan mungkin reinkarnasi dalam segala simbol dan narasinya hanyalah cara kuno untuk menjelaskan perasaan itu. Bayangkan jiwa manusia bukan sebagai entitas tetap, tapi seperti cahaya yang menembus kaca patri. Setiap kehidupan adalah satu pecahan warna, membiaskan pancaran dari satu sumber yang tak terlihat. Dalam tradisi esoterik, reinkarnasi bukan hanya perjalanan jiwa dari satu tubuh ke tubuh lain, melainkan proses pengenalan terhadap cahaya itu sendiri. Sebuah pembelajaran yang bertahap, penuh lapisan, dan penuh misteri. Para pemikir esoterik sejak dahulu menekankan bahwa reinkarnasi tidak terjadi hanya karena keinginan jiwa untuk kembali, tapi karena sesuatu dalam diri manusia belum lengkap. Jiwa kembali bukan karena dihukum, tetapi karena tertarik kembali ke dunia materi untuk menyelesaikan pelajaran yang belum tuntas. Dalam sudut pandang ini, hidup bukan hadiah, bukan kutukan, tapi ruang kerja spiritual, laboratorium kesadaran. Beberapa teks hermetik menyebut bahwa dunia ini bukan sekadar tempat tinggal manusia, tapi ruang pengujian jiwa. Manuskrip seperti Corpus Hermeticum menggambarkan manusia sebagai mikrokosmos yang mencerminkan tatanan ilahi, namun diliputi kabut lupa, lethe. Dalam setiap inkarnasi, manusia datang dengan tabir yang menutupi ingatan asalnya, dan perjalanan hidup adalah usaha membongkar tabir tersebut, menemukan siapa dirinya sebelum tubuh, sebelum nama. Disinilah muncul satu gagasan penting dalam esoterika, bahwa reinkarnasi adalah sistem pengenalan. Jiwa tidak hanya berkelana dari tubuh ke tubuh, tetapi dari keadaan batin ke keadaan batin lainnya. Dalam satu kehidupan, seseorang bisa lahir ulang berkali-kali secara simbolik, melalui penderitaan, cinta, kehilangan, atau pencerahan. Reinkarnasi dalam pengertian ini bisa terjadi dalam satu masa hidup. Tradisi Kabalah menggambarkan konsep Gilgul, yaitu perputaran jiwa yang tidak selalu linear. Menurut ajaran ini, jiwa bisa berpindah ke berbagai wadah eksistensial untuk memperbaiki serpihan spiritual tertentu. Jiwa yang gagal memenuhi potensi tertentu dalam satu bentuk kehidupan akan mengalaminya kembali dalam bentuk yang lain.
tidak sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan penyempurnaan. Namun dalam penafsiran simbolik, perpindahan ini tak harus bermakna fisik, melainkan transformasi dari satu aspek kesadaran ke aspek lain. Sementara itu, dalam alkimia spiritual, reinkarnasi sering dipahami sebagai tahap-tahap pemurnian batin. Seorang alkemis sejati tidak hanya mengubah logam menjadi emas, tetapi membakar ego lama dan membiarkan bentuk baru dirinya muncul dari abu kehancuran sebelumnya. Ini adalah mati sebelum mati, yang kerap muncul dalam ajaran mistik timur dan barat, kematian ego, kelahiran jiwa yang lebih sejati. Dengan begitu, reinkarnasi bukan menunggu tubuh baru, melainkan lahirnya kesadaran baru di tubuh yang sama. Dalam banyak legenda timur, bahkan binatang atau batu dipercaya bisa mengandung jiwa yang sedang belajar. Tapi esoterisme tidak menekankan bentuk luarnya, melainkan struktur batinnya. Apakah jiwa itu sudah mengenali tujuan keberadaannya? Apakah ia sadar bahwa dunia ini bukan rumah, melainkan ruang cermin untuk mengingat kembali asalnya? Simbol labirin sering muncul dalam teks-teks kuno sebagai metafora perjalanan reinkarnasi. Manusia masuk ke dalam dunia dengan lupa arah, menghadapi simpang jalan, mengulang jejak, dan sering terjebak dalam lingkaran yang sama. Namun inti dari labirin bukan sekadar keluar, tapi menemukan pusatnya, diri yang sejati. Dan hanya dengan menemukan pusat itu, reinkarnasi berhenti menjadi siklus kebingungan dan mulai menjadi gerak spiral menuju kesadaran lebih tinggi. Gagasan-gagasan ini tentu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah dalam pengertian modern. Tapi justru dalam simbol dan cerita itulah tersimpan kebijaksanaan kuno yang ingin mengajak manusia memahami bahwa setiap hidup, setiap luka, dan setiap pencarian bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari narasi besar yang sedang ditulis oleh jiwa itu sendiri. Dalam teks-teks esoterik kuno, satu tema sering muncul, bahwa jiwa manusia membawa semacam sidik jari kosmik. Jejak tak terlihat dari perjalanan panjangnya, seperti benih memori yang tertanam di bawah kesadaran. Bukan memori peristiwa, tapi memori struktur, arah, dan luka yang belum selesai. Dalam konteks ini, reinkarnasi bukan berarti mengingat masa lalu secara literal, melainkan menyadari bahwa kita bukan hanya hasil dari kehidupan sekarang. Salah satu konsep paling menarik dalam tradisi esoterik adalah bahwa reinkarnasi tidak sekadar perjalanan jiwa, melainkan juga sebuah hukum resonansi. Jiwa tidak terlempar sembarangan ke kehidupan baru. Ia tertarik oleh kondisi yang sesuai dengan nada atau getaran batinnya. Seperti logam yang merespons magnet tertentu, kesadaran manusia pun mencari bentuk kehidupan yang menggemakan luka, harapan, atau potensi yang belum selesai dalam dirinya. Dalam pandangan ini, takdir bukanlah garis lurus, tapi tarikan halus antara frekuensi batin dan lingkungan eksistensial. Dalam beberapa naskah gnostik yang ditemukan di Nag Hammadi, yang sempat hilang selama lebih dari 1000 tahun, terdapat deskripsi tentang bagaimana jiwa bisa tersesat dalam siklus dunia materi karena tidak mengenali asalnya. Reinkarnasi dalam kerangka ini adalah bentuk pelupaan berulang. Dunia ini disebut sebagai kekosongan ilusi, dan jiwa yang tidak sadar akan terus memutar roda kehidupan, terkunci dalam drama dunia yang fana. Namun di balik itu, ada pula ajaran yang justru menekankan bahwa reinkarnasi bukan bentuk hukuman, melainkan ekspresi kasih kosmik. Dalam teks-teks hermetik dan neoplatonik, muncul ide bahwa seluruh realitas adalah sekolah agung bagi jiwa. Dunia materi bukan tempat buangan, tapi cermin dari dunia ide, dan melalui pengalaman, kesedihan, kegembiraan, serta pencarian, jiwa belajar mengenal dirinya. Dalam setiap kelahiran, ia diberi kesempatan baru untuk mengingat. Dalam ajaran Sufi dan tradisi mistik timur lainnya, gagasan reinkarnasi jarang disebutkan secara eksplisit, namun muncul dalam bentuk lain, perjalanan tingkat-tingkat batin, makamat, atau transformasi spiritual yang bertahap. Seorang pencari tidak hanya berubah melalui amal dan ilmu, tetapi melalui kehancuran ego dan kelahiran kesadaran yang lebih halus. Ini adalah reinkarnasi internal, jiwa yang sama, tubuh yang sama, namun keadaan keberadaan yang berubah.
Menariknya, dalam simbolisme tarot terdapat kartu The Fool, sosok pengembara tanpa identitas pasti yang melintasi setiap tahap kehidupan spiritual. Beberapa penafsir esoterik percaya bahwa kartu ini melambangkan jiwa dalam siklus reinkarnasi, polos, terbuka, dan selalu memulai kembali, namun membawa potensi tak terbatas. Sang Fool tidak bodoh, melainkan bijak dalam ketidaktahuannya, karena ia tahu bahwa setiap akhir hanyalah pintu menuju permulaan baru. Mitos Mesir kuno tentang Osiris juga sering ditafsirkan sebagai simbol reinkarnasi batin. Osiris yang dibunuh dan dicacah, lalu disusun kembali oleh Isis, bukan hanya cerita tentang kematian fisik, tetapi tentang integrasi jiwa yang terpecah. Dalam konteks esoterik, ini adalah kelahiran kembali setelah kehancuran spiritual.